Girls. Hari ini bisa kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana, dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu yang siap berbagi ceritanya ya. Tapi kita pojok dulu yuk, kita panaskan pertemuan kita hari ini dengan berita-berita apa sih yang lagi ramai, menuai banyak perhatian dan juga komentar-komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang lagi rame lagi ini ya, berasal dari dunia maya terkait dengan pernikahannya Stephen William dengan Ria Andrews ya. Ria Andrews ini adalah seorang YouTuber asalnya dari orang London gitu ya. Pokoknya orang bule. Warga negaranya? Oh, orang Inggris, warga negara Inggris. Oh gitu, tapi tinggal di Bali gitu ya. Oke gitu. Ini apalagi yang rame gitu. Setelah di bulan Agustus kemarin 2024 ini kan Stephen William sama si Ria itu baru mempublish bahwa mereka itu punya anak gitu, dikaruniai anak, dan mereka di situ juga cerita bahwa setelah beberapa waktu mereka ingin menikmati kebahagiaan ini secara private. Akhirnya baru di tahun 2024 itu mereka publish, dan anak itu sudah lahir di 11 September 2023 gitu ya, 2023. Nah kemarin ini kenapa ramai lagi, gara-gara si Ria ini bikin kolom Q&A atau tanya jawab dengan netizen, dan ada beberapa pertanyaan terkait dengan status pernikahan mereka. Udah nikah apa belum kak sama Stephen? Ini bisa bahasa Indonesia. Dijawab already 2022 katanya gitu ya. Tapi dia nggak nyebutin sih tanggalnya kapan, bulannya apa juga enggak ya. Terus habis gitu, kalau kita lihat di tahun 2022 memang Stephen William pertama kali Stephen William itu posting pas ada sama Ria gitu ya, itu tanggal 14 Februari 2022 ini postingannya ya. Ini aja sih gitu, tapi nggak kelihatan juga mukanya. Nah, jadi orang jadi gara-gara postingan ini orang jadi belajar matematika, bukan matematika dan sejarah ya. Ini kan Februari 2022. Mereka katanya nikahnya di tahun 2022. Sementara Celine sama Stephen itu bercerainya di bulan Oktober ya, ketok palunya itu Oktober 2021 gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang juga dijawab oleh Ria adalah tentang apakah Noah ini anaknya Ria sama Stephen William udah ketemu sama Koa dan Chio. Koa dan Chio itu adalah anaknya Stephen William bersama Celine gitu. Have Chio and Koa met Noah in person? Gosh, they're all so gorgeous. Terus dijawab, yes they have, they all get along well. They are all lovely and kind kids, katanya gitu. Jadi kata Ria, pertanyaannya adalah udah ketemu belum sama Koa sama Choa? Ria jawab, udah. Dan mereka akrab-akrab aja katanya gitu ya kan, they all lovely. Jadi si Noah ini sekarang umurnya kira-kira 1 tahun gitu ya. Nah ini ada komentar juga yang nanyain soal nama belakang. Coba kita lihat ada pertanyaannya. Ya ampun, apa nama belakangnya ditanyain ya? Bismillah. Kok nama belakang anaknya nggak ada Stephen-nya kayak nama anak yang sama Celine, malah yang dipakai nama ibunya. Bukan nama Stephen, maksudnya Stephen kan Stephen Williams ya. Williams itu aku nggak tahu itu nama bapaknya Stephen atau emang namanya Stephen Williams gitu ya. Karena kan Koa sama Choa itu namanya siapa terus Williams gitu ya. Sementara kalau yang Noah itu namanya belakangnya Umbo, Andrews Umbo. Andrews itu dari namanya Ria Andrews, dan Stephen William Umbo. Itu kan? Astaga. Sampai memberi nama dia dipertanyakan oleh netizen. Aku aja sampai pusing ya. Ini terkait dengan pertemuan antara anaknya Stephen William bersama Ria dan pertemuan antara anak-anaknya Stephen William bersama Celine. Terus kemudian juga orang jadi mikirnya kapan ketemuannya ya gitu kan. Masalahnya di tahun 2023 gitu, di bulan Oktober itu Celine sempat cerita bahwa itu pas ulang tahunnya anak-anaknya aja Stephen William nggak ngucapin selamat. Tapi habis itu di bulan Oktober juga beberapa saat kemudian Stephen William baru tuh ada postingannya dia lagi gendong anaknya. Ya jadi kalau dihitung-hitung, kalau itu lahirnya bulan September 2023 si Noah, apakah pada saat itu ketemunya ya baru lahir ketemu sama Koa sama Choa ya kan? Gitu ya. Itu logika, kecuali ada saat dimana kita nggak tahu ya. Masalahnya kalau di tahun 2023 juga 2023 apa 2022? 2022 Celine juga bilang selama itu baru ketemu Stephen William, baru ketemu anaknya tuh sekali doang gitu, ketemu bareng itu setelah perceraiannya. Habis itu belum pernah ketemu lagi. Ya mungkin ketemunya
Ya terakhir yang kita tahu ya netizen dari jejak digital itu ya, mungkin ada sebelum-sebelumnya udah ketemu lagi. Jadi kapan lagi ketemuannya? Kita tanya aja lah nanti sama Celine ya, mungkin ada lah pertemuannya ya. Ini ada videonya Celine soal pertemuan anak-anaknya Steven William dan pertemuan antara Steven William dengan anak-anaknya dari Celine. Aduh, gila, pusing ya jelasinnya. Gini berikut. Iya. Ini anaknya lahirnya pada sekitar bulan September sama Oktober semua ya? Iya, 3 anaknya itu ya. Ada postingan Celine 26 Agustus 2024. Ini diduga nyindir, diduga tapi ya nggak tahu postingan gini. Di atas panggung Celine, terus captionnya gini: semoga kebahagiaan beserta kita semua. Semangat untuk semua ibu yang sekaligus menjalani peran sebagai ayah. Selamat berjuang, peluk jauh gitu. Nah ini komentar netizen coba kita baca ya. Nah ini ya hitungan matematikanya. Cerai sama Celine akhir tahun 2021, 2022 udah nikah lagi, cepet amat move on gitu. Ya iyalah, mungkin dia udah move on sebelum cerai kan gitu, ada deh kan. Ada kan itu sebuah konsep ya, udah move on sebelum saatnya ketuk palu. Yang berikut, maksudnya move on tuh hatinya ya, aku tidak menuduh apa-apa loh ya. Oke. Kenapa ya ceweknya cakep-cakep semua padahal tahu jejaknya katanya gitu. Lagi berikutnya, satset sih si Steven cerai Oktober 21, dekat dengan Ria November 2021. Oh, dinikahi 2022, punya anak 2020. Kok dia bisa tahu dekatnya November 2021? Kok aku nggak tahu? Yang berikut, nah dulu pacaran sama si Celine juga kan cepet ya. Dari ya terakhir dia putus sama pacarnya si Natasha Wilona ke Celine itu kan cepet juga prosesnya. Natasha Wilona terselamatkan, ini lagi ada komentar ya dan sebagainya itu. Aduh, aku pusing sih ya membahas silsilah pernikahannya Steven William. Tapi intinya sih kalau buat aku ya, apapun itu, kalau orang mau membangun rumah tangga yang baru, jangan lupa lah anak-anaknya dia juga yang lain itu juga perlu mendapatkan perhatian yang sama. Orang tua mau ganti pasangan ya udahlah itu, tapi kan anak-anak ini tidak minta dilahirkan gitu ya. Jadi harapannya buat semua orang yang habis cerai membangun rumah tangga baru, jangan lupa sama anak-anak, jangan terabaikan. Gitu aja sih pesan aku dari seorang ibu. Oke baik, kita menuju ke profil yang berikut. Ini adalah profil seorang bapak-bapak. Ada Ari Wibowo. Enggak, ini innernya warna kulit emang ya. Ira Wibowo. Kita lihat dulu profil yang berikut ini. Ari Wibowo, artis kelahiran 1970 yang mengawali karir sebagai model dan bermain pada film Valentine Kasih Sayang Bagimu tahun 1989 ini menikah dengan Inga Anugrah pada 2006 dan dikaruniai 2 orang anak namun bercerai pada 2023. Anak sulungnya Kenzo 5 September belajar mengendarai motor besar dengan dukungan sang ayah untuk jadi pembalap atau touring. Anak keduanya Marco yang kini terjun ke dunia model 6 September kemarin tampil di Plaza Indonesia Men's Fashion Week dan GF3 pada Agustus lalu. Keduanya pun sering tampil gym bersama sang ayah. Ari yang tengah diberitakan dekat dengan seorang artis Intan RJ lantaran Intan memposting sedang makan ice cream dan bubur ayam berdua. Keduanya pun menghadiri pernikahan Cassandra Lee dan Ryuken Lee hingga netizen mengatakan keduanya cocok. Bagaimana kisah kedekatan Ari Wibowo dengan Intan RJ? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Ari Wibowo. Kalau biasanya kan kita duduk-duduk di situ ya, santai. Sekarang kita duduk di kursi ini. Ini kenapa mulainya aja awalnya langsung fitnah atau fakta? Biar kenapa kita memulai hari itu dengan sesuatu yang langsung panas gitu ya, nggak pakai hangat ke panas, gak langsung hot. Duduk di sini, ya karena kan yang kita wawancara hot daddy ya, Cela. Duduk di kursi panas untuk membahas pertanyaan-pertanyaan harus dijawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Ari Wibowo, fitnah atau fakta? Bahwa hubungan kamu sama Intan RJ memang sekarang sudah lebih dari sekedar teman main di sinetron. Tapi kalian juga sering makan-makan bareng, ke kondangan bareng, dan lain-lainnya. Fitnah atau fakta? Bukan fitnah, bukan fakta. Jadi fitnahnya adalah bagian yang dibilang kita lebih dari teman. Tapi faktanya ya kita ada di acara itu bareng bersama-sama, makan bersama-sama sebagai teman. Oh. Iya. Boleh kan?
Iya. Nah, mereka sama-sama lajang ya kan? Emang kalau nggak boleh kenapa sih? Aku nggak. Kenapa sih? Ada masalah apa sih dengan pertemanan tuh? Ada masalah apa sih? Nggak ada yang melarang. Kita mah cuma kepo. Oh, sama ini nih sekarang gitu doang. Ini postingannya waktu kamu datang ke nikahannya Cassandra Lee ya. Iya. Ini dari Intan RJ tapi juga di collab sama kamu. Emang datangnya berdua? Enggak, masing-masing. Iya. Kan kadang kan emang kan kita kan satu sinetron kan. Semuanya Hidayah ini ya. Cinta. Jadi kenal Cassandra juga memang bukan kenal dari sana tapi maksudnya jadi dekat ngelihat hubungan dia dengan sekarang suaminya di situ di lokasi syuting segala macem, makanya kita semua diundang. Gitu. Yang kayak fotonya satu apa sih namanya? Yang datang ya kita berdua doang. Nah kalau ini acara apa nih? Ini nggak mungkin habis nikahan makan ya kan? Ini pasti hari lainnya ya kan? Mas main aja udah nggak pakai ketawa-ketawa, itu bikin saya semakin senawet nih. Mas ikut gembira. Nah iya kan? Ya kalau ini oke. Ini tujuannya awalnya, ini ketawanya udah kayak gitu. Tujuan awalnya ini mau ngeprank teman-teman yang lain, teman-teman Hidayah Cinta. Karena mereka dari awal aku masuk, mereka tuh udah kayak jodoh-jodohin aku sama Intan gitu. Jadi kita ngeprank yuk gitu. Kita kasih. Nah, tapi terus kenapa pakai polling? Iya kan? Karena aku baru diajarin sama Intan pakai polling tuh begini caranya di IG. Jadi ya udah sekalian deh kita pollingin gitu. Kita bikin polling yuk juga ya. 1 percaya, 2 nggak percaya. Ya, Ari Wibowo sama Intan RJ cuma temenan aja, percaya, nggak percaya. Lagi pollingnya bunyinya gini. Berapa kalikah kita makan, ya kan? Fotonya sih cuma 2 lokasi ya. Satu makan es krim, satu lagi aku nggak tahu deh, tapi bajunya sama. Iya. Ternyata jawabannya yang bener 3. Berarti seharian dong itu nggak pulang-pulang, ya. Itu makan malam doang. Iya. Dari jam 6 sampai jam 12. Enggak, cuman makan malam aja. Kok di 3 tempat, satu lagi di mana fotonya? Karena ini si Intan pengen banget makan bubur di kota, gitu. Jadi kan kita kan jarang banget ke kota. Ya udah, mumpung di kota, sekalian yuk. Kue tiaw sini, oke, sekalian yuk. Pas ada es krim di seberangnya, aduh di Z, oke di Z, gitu doang. Terus perjalanannya macet ya kan, Cie? Jadi seharian deh tuh lah. Paling bisa. Ya kan aku ikut ikut mengalami seperti teman-teman di sinetronnya. Iya gitu. Emang sebetulnya Intan udah bilang sama aku. Salam buat Feni ya, tapi hati-hati ya, dia jago banget mancing. Emang bener. Aku jago mancing sama kompor. Oke, baik, komentar netizen coba kita baca ya. Ini netizennya juga kepo soalnya. Yang diundang, kapan bikin undangannya katanya. Udah cocok, jangan lama-lama, cus katanya gitu. Asik. Ya kalau emang jodoh kan kita doain aja yang terbaik ya kan. Udah sama-sama lajang. Yang berikutnya. Cakep dan ganteng deh. Intan, ya, salam ya. Oke. Yang berikutnya lagi, cocok nih yang sebelah kiri Intan RJ dan Mas Ari. Yang berikutnya lagi, cantik dan ganteng. Kenapa di sini muka kalian happy bener katanya gitu. Gak kalah sama pengantinnya. Bisa temenan jadi demen nih, judulnya Kawal katanya gitu. Dia malah bawa kabur kursinya. Aku mau tanya ya, Ari, kamu kan artis udah dari lama ya. Waktu kan kamu juga cukup kaget dengan fenomena sosial media ini. Bisa jadi macam-macam gitu kan. Nggak biasa, iya. Dan ini kan baru kamu mungkin mengalami pertama kali ada yang mulai nge-ship dan jodoh-jodohin kamu di sosial media. Apa yang kamu rasain? Nggak ngerasain apa-apa. Bohong. Pasti ikut ya? Gitu ya? Enggak, biasa aja. Biasa aja? Iya. Karena emang kita cuma berteman doang. Kalau zaman dulu kan cuma muncul di artikel berita apa segala macam. Kalau sekarang kan hadir di depan mata kamu untuk komentar netizen. Biasa aja. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya mungkin salah kita juga kan pakai polling segala gitu. Padahal tujuannya cuma iseng doang, nggak kepikiran bakal jadi berita gitu. Enggak sih, salahnya nggak kepikiran sampai bakal diundang ke khusus untuk bahas Intan RJ. Ke Umpi gitu, hanya untuk itu. Soalnya bajunya kan warnanya senada ya, warna krem-krem juga. Itu emang dress code-nya gitu. Mana? Yang tahan ini juga nih. Yang kawinan. Yang kawinan. Kalau aku kan emang selalu begini gayanya. Berarti Intan RJ yang ikut-ikut ya. Bukan aku yang ngomong ya, bukan aku yang bilang loh. Besok dia datang ngomel. Oke, lanjut. Fakta atau fakta? Ari. Waktu anak
kamu Marco kemarin pertama kali runway, yang nervous itu kamu. Bahkan kamu menurunkan semua ilmu-ilmu kamu ke Marco supaya dia semakin pede jalannya. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Marco udah dari sananya pede banget anaknya. Gitu. Iya, memang udah dia pede banget. Tapi bener, fakta juga akunya Sneven. Iya, pastilah biasanya. Terus? Terus kamu apa? Biasanya pesan-pesan apa gitu ke Marco nggak? Karena gini, sebetulnya dia itu usianya masih kan baru 15 tahun. Jadi dengan yang lain-lainnya, model-model yang lain, dia yang paling kecil. Gitu. Dan yang lain masih sedikit lebih tinggi, karena Marco masih bertumbuh masih 15. Jadi aku takut kalau dia sampai merasa dia kurang apa, dia kurang pengalaman, dia apa. Jadi aku mesti kasih dia semangat ya? Semangat, iya. Coba kita lihat sih seperti apa Marco waktu runway berikut ini. Udah kayak lagi nonton apa aku Marco gitu ya. Soalnya apa? Aku juga dulu kan, maksud perjalanan aku di dunia entertain di Indonesia kan sekarang udah 38 tahun. Dan semua tuh diawali dengan jadi model. Kalau dulu kita istilahnya catwalk model kan, ketahuan usianya tua. Catwalk model. Jadi ternyata sekarang lihat anakku semangat banget ingin arah ke situ juga. Aku kan ngelihatnya udah, wah ini akan membuka pintu ke kemana-mana gitu. Banyak peluang lagi. Banyak peluang ke depan. Jadi ya kita hanya bisa mempersiapkan supaya mentalnya kuat, hatinya benar, ya. Dan nggak salah jalan. Nah itu pentingnya, itu doa orang tua selalu ya. Coba kita lihat foto perbandingan Marco dan bapaknya nih pada saat jadi model. Coba kita lihat sih. Aku mah culun dulu. Nah ini bisa dibikin polling nih Pak kayak tadi. Kalau ini boleh ya? Udah kayaknya nggak bikin polling, tapi dibilangnya kebanyakan ngomongnya nggak, maksudnya lebih ganteng anak gitu. Iya, kita juga sebagai orang tua kita happy gitu. Iya, kan ya selalu ada improvement. Lagian aku kan dulu culun. Enggak, masa dulu culun? Itu umur berapa nih waktu ini foto ini? Mungkin 17-an. Oh 17-an. 16-17. Oke, baik. Lanjut. Yes. Nah, ada fakta. Kamu. Ya. Kalau anak kamu yang selanjutnya Kenzo itu kan lagi demen motoran. Dan kamu sengaja emang beliin semua peralatan motoran, termasuk motornya itu baru, supaya Kenzo nggak minjem punya kamu karena motor kamu lebih mahal. Fitnah atau fakta? Fitnah dan fakta. Ya kayaknya baru kali ini ya dua-duanya benar. Jadi bisa dilihat dari kacamata yang berbeda. Fitnahnya, dia belum punya motor. Oh belum punya. Itu bukan punya dia. Itu pinjem punya teman. Karena apa? Kenzo ini baru 16 tahun. Jadi dia udah minta motor, aku bilang nggak boleh. Tunggu kamu udah punya KTP, habis punya KTP baru kamu punya SIM. Ya kan, boleh. Itu pun nggak mau SIM tembak, harus bikin benar-benar. Kalau dia lulus, ya udah baru dia dibeliin motor. Ini pertama kali dia belajar naik motor. Pertama kali langsung kayak begini. Udah satu hari begini, astaga. Langsung miring begini. Astaga. Aduh. Takut ya? Enggak juga sih, karena aku inget waktu aku SMP dulu pertama kali punya Honda Win, ya motor kecil, itu juga gitu. Tapi rasanya tuh kayak dunia milik gue bebas mau kemana aja, freedom gitu. Dan itu aku bisa ngerasain, pasti Kenzo ngerasain itu sekarang. Ini pertama kali naik motor atau pertama kali belajar motor? Pertama kali belajar naik motor pakai gigi. Oh, ya ampun. Pertama kali belajar dan langsung pakai gigi. Aduh. Ini enggak dia kalau bapaknya kan emang naik motor, emang touring apa gitu segala macam. Dia mau jadi atlet motor. Sebetulnya aku ajak dia ke sini karena kan kalau di jalanan dia belum boleh. Kalau di track kan juga lebih aman. Dia benar-benar belajar body movementnya segala macam, tapi di daerah yang zona yang aman gitu. Kalaupun jatuh ya kan gearnya udah lengkap. Itu kamu beliin tuh gearnya itu? Beliin semuanya dong, harus. Iya. Ini ada yang udah nyungsep segala. Iya, itu lecet-lecet dikit lah dia. Jadi anak-anak laki-laki ini masing-masing mengikuti juga, adalah yang ditiru dari bapaknya ya? Iya. Oh ya ampun. Karena emang dia bilang waktu itu pengen banget ikut touring bareng Daddy. Jadi kan ya udah supaya bener dulu baru naik motornya baru ya? Kita bareng. Tapi kalau besok-besok dia tiba-tiba motor bapaknya dipakai hilang satu gitu, nggak apa-apa, boleh Pak? Hilang satunya kenapa? Hilang dibawa sama dia, dijual apa diapain? Ya kita nggak pernah tahu ya. Kalau dia udah bisa naik motor dan udah bisa pakai CC gede,
silahkan. Tapi aja. kan belum saatnya. Saya kalau belum nanti takut jatuh, takut motornya lecet. Enggak juga kan ya? asuransi. Oh iya. Tapi dia, itu keren lah. Udah, lanjut Fitnah atau fakta. Lagi, yang mana sih pertanyaan memang kebolak-balik gitu. Arif, fitnah atau fakta bahwa kamu itu sering sekali dijulitin, diliatin dengan tatapan sinis oleh para suami gara-gara istri-istri mereka sering salah fokus kalau kamu udah mulai lewat-lewat di depan istri-istri mereka. Fitnah atau fakta? Itu kan prank doang, itu cuma bikin konten aja. Tapi pengalaman di dunia nyatanya gitu gak? Aku nggak pernah tanya suami-suaminya sih. Tapi pernah gak kamu tiba-tiba kayak aduh, tatapan yang tajam amat siapa gitu gak ya? Iya sih, ada sih. ada sih. Itu ada bapak-bapak yang gitu ya. Iya. Oh, pernah. Tapi begitu ngeliat mamanya nggak begitu tatapannya. Ya tentu, mamanya gimana tatapannya? Oke, lanjut. Fitnah atau fakta Ari Wibowo? Bahwa kamu sekarang sering banget ngeblok-blokin akun-akun yang komen-komen jelek di akun Instagram kamu. Makanya sekarang yang tersisa adalah komen yang bagus-bagus aja. Fitnah atau fakta? Fakta. Karena gini, IG gue, Betul? terserah gue mau ngapain. Betul. Nah, kalau misalnya udah nyampahnya yang terlalu berlebihan, ya blok aja. Siapa yang ngajarin? Itu udah belajar dari tahun lalu, udah mulai ngerti. Iya. Karena apa? Tahun lalu tuh banyak buzzer Iya. yang nyerang. Jadi yang postnya zero. Kan aku cek kan, ini orang beneran apa enggak? Postnya zero, tapi ngikut yang banyak, following banyak, udahlah pasti buzzer. Ya, jadi blok Udah, aja. blok, Oke, ya. baiklah. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Ari Wibowo. Selanjutnya kita ada Brisya Jody yang kemarin baru launching lagu barunya dan juga baru dilamar. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Brisya Jody, penyanyi kelahiran 1996 ini sejak kelas 6 SD sudah menyanyi di kafe dan merupakan finalis 7 besar ajang menyanyi tahun 2017. Pemain film Until Tomorrow yang 6 September kemarin merilis single berjudul Tak Ada Restu ini dalam momen tersebut dilamar oleh Jonathan Alden, finalis ajang memasak tahun 2022 setelah 5 bulan berpacaran dan 2 tahun berkenalan. Perempuan yang sejak SD kerap dibully secara fisik hingga penampilannya saat tidak make up dihujat netizen ini mengaku sempat overthinking hingga sulit tidur selama 3 tahun akibat jarang mendapat tawaran menyanyi di festival sebab ada orang berkuasa yang tidak menyukainya. Jody yang pernah berpacaran dengan Julian Jacob ini mengaku kisah cintanya penuh lika-liku seperti pernah diberi segepok uang hanya untuk berkenalan, namun setelah berpacaran putus karena dilarang bekerja, pernah diselingkuhi dan mengalami toxic relationship. Benarkah Brisya Jody dan Alden akan menikah tahun depan? Dan benarkah ia dekat dengan orang yang menghambat pekerjaannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Brisya Jody. Hai, apa kabar sih? Udah lama banget loh kita nggak ketemu ya. Iya, lama banget. Tiba-tiba tapi hadir dengan kabar baru dan kabar bahagia ya. Launching lagu sekaligus juga dilamar kemarin. Oh, ada lihat 7 momen Brisya Jody dilamar Alden saat rilis single baru. Ada videonya nggak? Ada, coba kita lihat dulu videonya berikut ini. Oh, komentar netizen coba kita baca ya. Dia bilang katanya aku malu liatnya. Kenapa malu sih? Malu lah itu aku ngomong itu. Malu ah. Tapi banyak yang curiga kayaknya lagi promosi lagu Brisya deh, marketing S3 kayak gitu. Yang berikut lagi komentarnya. Ada lagi niat banget mau gimmick katanya gitu, keren. Kita tanya orangnya langsung. Jadi itu gimana sih sebetulnya? Kamu tahu nggak kalau dia mau? Ya enggak. Kamu nggak tahu? Enggak. Jadi emang kan itu lagunya judulnya Tak Ada Restu. Terus temen aku ada Glenn itu nemenin dia katanya. Ini setelahnya aku nanya ini tuh kok bisa gitu. Sedangkan kan Alden tuh kan pemalu banget. Dia kok bisa naik ke panggung ngomong ngasih cincin tuh kok ada gitu loh. Kejadian itu kok bisa terjadi. Nah, jadi emang si temen aku itu nemenin si Alden ini. Terus aku nanya kayak kenapa? Oh karena tuh Tak Ada Restu kan lagunya bahaya kan kayak. Iya. Kalau penyanyi biasanya kan kejadian kan, takut, ya dia kan? takut. Jadi dia tuh pengen aku nggak kemana-mana. Jadi emang dia tuh bukti keseriusan dia, komitmen dan ngelok aku gitu loh. Oh, ya Karena ampun. emang mau nyari apa lagi juga. Momennya pas ada keluargaku dan keluarga dia juga gitu. Tapi ada tuh di salah satu foto kayak muka kamu tegang banget gitu. Tadi foto yang sebelumnya. Pingsan itu bentar Mukanya lagi. gitu. Kan belum pernah nikah. Iya. Iya. Belum pernah ada yang ngelamar-ngelamar gini belum pernah? Belum. Astaga. Yang kemarin ngapain lo nyari? Kemarin cuman
rencana ngelamar tapi maksudnya aku udah bilang jangan dulu gitu. Siapa sama Alden? Bukan, kalau pasangan yang kemarin iya. Jangan dulu, kamu yang belum siap? Belum, padahal umurnya udah siap, tapi kayak belum, nggak tahu belum serak gitu feelingnya. Gitu. Oh waktu itu ya, dari kamu sendiri. Nah, jadi muka kamu tuh tegang, kenapa? Ini apa yang tegang? Ini mukanya tegang banget kan, kayak gitu, antara tegang sama takut. Ya karena gimana ya dapet cincin seumur hidup, belum pernah kan? Belum pernah. Cincin ini semua kan? Lihat. Mana cincin ini? Cincinnya. Nah, ini semua beli sendiri ya? Ini semua dari mama. Oh dari mama. Ini kayak buat apa sih? Iya. Tahu kan? Investasi. Aura. Ya. Terus ini baru. Terus gimana? Yang kamu rasain apa? Sedih. Sedih sih, terharu maksudnya. Terharu. Karena ya happy banget. Kayak sebelumnya sih kita emang udah ngomongin ke arah situ. Tapi nggak nyangka bahwa secepat itu gitu. Secepat itu? Kan karena, baru 5 bulan ya kalian? Iya 5 bulan, tapi emang udah temenan lama banget sih. 2 tahun sih. Temenan udah lama. Tapi udah tahu gitu, udah tahu satu sama lain. Terus jadi ini kan, ya hati kamu sendiri gimana nih hati kamu? Hati aku? Seneng, udah yakin, udah mantap? Udah mantap. Karena kan ini di depan umum, pinter banget sih Alden memang ini ya, ngeloknya ya. Iya, ngeloknya di depan umum. Udah jadi artikel, udah jadi headline loh. Tapi emang itu maksudnya dia juga katanya sebelumnya sharing sama keluargaku, izin kan pasti. Soalnya kan aku mikirnya cuman pas dikasih tegangnya tuh karena astaga ini orang tua udah pada tahu belum ya gitu. Karena kita kan bener-bener apa-apa nurut orang tua berdua ini. Jadi ya udah, ternyata udah. Makanya kita juga bingung. Ini kan kalau gimmick kayaknya nggak nyambung ya. Judul lagunya Talang Restu. Tahu gitu putusin aja aku. Astagfirullah. Serem ya. Kalau gimmick. Ternyata memang justru Alden sudah minta restu gitu ya untuk mensecurekan bahwa aku ada restunya nih gitu ya. Gitu. Itu sebetulnya intinya ya. Nah, ini juga ada Alden 2 tahun lebih muda gitu. Ini ya kan jadi masa kan kalian temennya udah lama gitu. Kamu ngeliat si Alden tuh di mata kamu tuh kayak apa sih, cowok seperti apa sih? Lembut. Terus baik, lembut. Habis itu apa lagi ya? Dewasa. Lebih dewasa daripada aku sebetulnya. Iya, karena mungkin aku anak bungsu dan aku kan masih bobo sama mamaku sampai hari ini. Oke. Jadi kayak kerasa banget deh aku diemongnya gimana. Kan aku suka banget kayak pegangan gini walaupun lagi makan. Dia tuh kayak gitu ke aku. Oh, dia kayak gitu juga? Ya, dipegang. Dia cocok lah ininya ya, bahasa cintanya sama. Iya, love language-nya cocok minta ampun. Ini kamu cerita aja agak terharu-terharu gitu loh. Iya, gimana nih? Kenapa sih terharu banget gitu kayaknya? Karena dapetnya tuh yang sesuai banget, kayak semuanya checklist gitu. Karena iya, dari fisik, dari sifat, dari agama, dari semuanya. Kamu terharu gini berarti sebelum-sebelumnya kamu sempat galau ya? Iyalah, dengan sempat masalah kayak pasangan. Nggak percaya lah. Udah bener-bener nggak percaya deh bakal dapet. Jadi aku percayanya bahwa ya udah, kalau misalnya aku pun menikah, mungkin runyam juga. Jadi udah ekspektasinya tuh nggak pernah segininya gitu loh terhadap suatu love life-nya gitu di aku. Jadi jalanin aja lah gitu. Nggak pernah ngebayangin yang muluk-muluk. Nggak pernah. Dan aku orangnya nyantai, bukan yang buru-buru nikah atau apa. Aku mendingan nikah telat daripada cepet-cepet nikah tapi sama orangnya salah gitu. Atau emang belum siap juga untuk menikah ya. Ini ada artikel juga, kamu sempat sharing juga. Kamu salah satunya membuat kamu ya agak apa istilahnya tidak punya ini yang muluk-muluk terhadap hubungan love life adalah karena dulu waktu masih remaja kamu pernah menjalani hubungan yang toksik. Yes. Itu masih menghantui kamu dan karena ini kan hubungan cukup lama ya yang kamu alamin ini sampai ada kekerasan juga. Iya. Pas itu pacarannya tuh 4,5 tahun, terus kayak dipukulin, dijambak. Itu di rumah aku sendiri loh. Serem ya. Terus itu masih muda lagi kamu dari umur? Lumayan muda, tapi maksudnya 17. Ya 19 lah. 19-an. Apa yang masih kamu rasain sekarang kalau mengingat-ingat pengalaman itu? Udah lega, maksudnya udah maafin. Karena aku pun sama orangnya masih baik-baik aja, dia pun buka usaha, aku support juga. Maksudnya aku bantu promo karena pas aku jadi sekarang ini, terus dia kayak ngucapin congrats, tapi dia tetap aja minta maaf terus sampai sekarang. Aku bilang udahlah nggak apa-apa, kan jadi pelajaran aja gitu. Apalagi sih yang hal-hal yang pengalaman kamu yang membuat kamu ya sempat ngerasa tadi kalau dalam hubungan sempat ya susah atau gampang gitu? Iyalah, aku sering selingkuhin juga soalnya. Nggak cuma diselingkuhin, maksudnya kayak bener-bener ditinggal nikah hampir semuanya. Semuanya udah nikah duluan gitu? Iya, itu aneh banget.
Itu kayak kenapa abis cari sama aku langsung pada merit gitu loh. Itu membuat kamu merasa apa? Merasa aneh, merasa kayak, tapi merasa senang karena itu mungkin God's protection. Tapi juga pas mengalami kejadian itu ya sedih. Ada nggak sih sempat bertanya kayak, emang apa yang salah dengan gue sih gitu? Apa kenapa jadi bukan gue gitu. Iya, tapi setelah dipikir-pikir ternyata masa bukan kayak gimana ya, kayak aku udah berusaha yang terbaik lah. Aku tuh kalau sama pasangan aku bener-bener yang terus berusaha yang terbaik gitu loh. Tapi kan kadang orang ada yang malah nggak menghargai orang kayak gitu kan. Emang sifatnya aja kayak gitu. Ya aku juga makanya dapet yang setara, kayak misalnya kalau nggak pernah berantemnya tuh yang ngotot-ngototan gitu, sekarang diskusi gitu, apa-apa diskusi gitu. Kayak itu yang membuat kamu terharu ya? Yes, dan track recordnya juga bagus. Track recordnya udah bagus. Yang jelek tuh kayak gimana misalnya? Yang jelek tuh yang pernah mukul, mungkin yang pernah marah, yang pernah ini. Jadi so far 5 bulan ini aman ya? Aman. Oke. Coba kita tes nanti, kalau marahnya Alden kayak apa sih? Ya, enggak deh. Nggak bisa. Ini katanya selain diselingkuhin juga katanya ada yang mantan sampai ya menikah sama yang selanjutnya karena apa namanya itu? Ini gimana cara ngomongnya? Susah banget kan nih. Nyebutnya apa itu? Ini tapping kan? Enggak ini live. Oh live? Nggak bisa diedit. Ya maksudnya ada yang sampai bukan track record berarti ya. Ya dihianati seperti itu, terpaksa. Maksudnya dia main hubungan yang berlebihan dengan orang lain ketika masih berhubungan dengan kamu. Selingkuhnya sampai selingkuh yang lewat batas itu. Iya, gak apa-apa juga sih. Mungkin emang bukan jodohku. Tapi kan pada saat kamu ngalamin itu, aduh rasanya mules, diare aku. Diare? Aku kalau misalnya sakit hati, aku lebih ke sakit pencernaan. Serius? Hati mah enggak. Tapi kamu tipe yang meledak-ledak itu nggak sih, marahnya gitu kan? Enggak. Kecuali sama kayak kakak, iya meledak. Tapi kalau sama orang lain enggak? Enggak sama sekali. Aku di luar bener-bener nggak pernah marah, even sama siapapun. Tapi kalau di rumah biasanya ngamuk. Oh iya. Jadi karena ada punya mantan yang seperti itu, yang ternyata nyelingkuhin kamu, bukan cuma nyelingkuhin tapi berhubungan yang lebih jauh dengan orang lain gitu ya. Kamu merasa bahwa kamu dilindungi ya? Bahkan aku nggak tegur aja, maksudnya emang ya udah biarin aja gitu, cut off. Langsung putusin aja. Jadi kamu modelnya gitu ya? Iya, modelnya. Nggak suka ya putusin. Iya. Tapi pernah diputusin nggak? Nggak. Kamu yang mutusin selalu? Iya. Pernah mungkin aku mutusin terus balikan, abis itu aku yang diputusin. Gitu ya. Baiklah. Nah ini kan lagu kamu judulnya Terhalang Restu. Ini based on true story yang kamu alamin juga. Yang sebelum Alden ini kan aku beda. Iya, ya nggak apa-apa. Iya beda keyakinan. Beda keyakinan. Iya. Padahal ya sebenarnya ya baik-baik aja loh. Tapi karena 2 tahun kan sama dia. Tapi karena beda agama, beda keyakinan, terus juga kayaknya mama aku belum bisa srek gitu kayak ngelepas anaknya. Takut kan. Kan aku kan maksudnya didikannya dari kecil kan beda lah sama dia. Dan itu ternyata kita sering berargumen jadinya. Karena perbedaan yang terlalu jauh dengan latar belakang gitu ya. Benar. Nah, ya berarti kan kalian pisahnya ya istilahnya masih sama-sama sayang. Oh. Jadi berat dong waktu ternyata dia menikah duluan. Oh yang kemarin nggak menikah? Oh enggak? Belum. Oh belum? Tapi nggak bikin kamu apa gitu nggak? Karena putusnya kan karena terhalang restu itu tadi? Iya putusnya gara-gara itu. Tapi aku udah nggak sayang sih sebenarnya. Udah nggak sayang? Dia yang masih. Oh. Alden? Salah ya? Oke baik, kita mau tanya nih berikutnya. Pernah kamu mengalami hal-hal seperti ini ya, Brisya Jody? Pernah nggak pernah kamu insecure sampai ingin operasi plastik? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana.